بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelumnya kita telah mempelajari bahwa sebagai orang yang beragama Islam, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan yakin bahwa yang menciptakan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menciptakan semua makhluk dengan sendirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang berhak kita sembah. Tidak ada sesembahan yang boleh kita sembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah mempelajari bahwa kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus meyakini bahwa ada malaikat yang Allah ciptakan dan malaikat tersebut adalah hamba yang mulia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahwa sebagai seorang yang beragama Islam, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan para nabi. Sekali lagi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Nah, Al-Quran atau kitab yang Allah turunkan itu berisi firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan itu berisi firman atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul adalah ada yang bernama kitab Zabur. Nah, ini adalah salah satu kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Kemudian ada kitab Taurat. Ada kitab Taurat. Kemudian Allah juga menurunkan yang namanya kitab Injil. Dan yang terakhir Allah menurunkan kitab yang bernama
Al-Quran. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang paling utama. Kitab yang paling utama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dan pengganti kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekali lagi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang terakhir Allah turunkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, maka kitab Al-Quran pun yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang terakhir dan melengkapi sekaligus mengganti kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Semuanya telah dilengkapi dan diganti oleh Al-Quran. Jadi syariat yang terdapat dalam kitab Al-Quran itu adalah yang paling lengkap dan menyempurnakan syariat-syariat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah keutamaan Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, semangatlah atau rajinlah dalam membaca Al-Quran. Kita harus senantiasa belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, kita senantiasa berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Kita harus semangat dalam membaca ataupun menghafalkan Al-Quran. Semoga kelak kita menjadi anak yang hafiz Al-Quran, menjadi anak yang hafiz Al-Quran, yang menghafalkan seluruh isi Al-Quran yang jumlahnya sebanyak 30 juz. Nah, dengan demikian ketika kita sudah menghafal Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta kepada kita. Karena kita senantiasa menjaga firman-Nya, kita senantiasa menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Nah, selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita rajin membaca Al-Quran, ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran yang 30 juz, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta pada ayah dan ibu kita kepada diri kita, sehingga ayah dan ibu kita juga menjadi cinta kepada kita. Kita dicintai oleh ayah dan ibu kita dan juga oleh teman-teman kita. Oleh karena itu, kita senantiasa semangat dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh bosan. Kita harus menghabiskan waktu kita dalam hal-hal kebaikan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Setiap hari kita melakukan penambahan hafalan Al-Quran. Semoga
anak-anakku yang soleh dan soleha, senantiasa Allah lindungi dan senantiasa Allah beri taufik sehingga senantiasa semangat dalam belajar dan semangat dalam belajar membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan latihan pada halaman 23. Latihan pada halaman 23. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dikerjakan latihan 23 nomor 1 sampai nomor 25. Nomor 1 sampai nomor 5. Afwan ya. Maksudnya nomor 1 sampai nomor 5. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.